Perkenalkan, nama saya Adilin Miyuki Alos, Tambuk A221-18041. Saya dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Tadulako. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bakteri. Selamat menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Sekarang kita akan membahas 6 sub materi tentang bakteri. Yang pertama, pengertian bakteri. Yang kedua, struktur bakteri. Yang ketiga, ciri-ciri umum bakteri. Yang keempat, bentuk bakteri. Yang kelima, cara perkembangan biakan bakteri. Yang keenam, peranan bakteri. Apakah kalian tahu apa itu bakteri? Bakteri adalah organisme mikroskopis yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Bakteri dapat hidup di lingkungan yang beragam, baik di dalam maupun di luar tubuh manusia. Contohnya seperti tanah, air sungai, serta air laut. Selanjutnya ada struktur bakteri. Perlu kita ketahui, struktur bakteri terbagi menjadi dua. Yang pertama, struktur umum bakteri. Yang kedua, struktur tambahan bakteri. Berikut penjelasan mengenai struktur umum pada bakteri. Yang pertama ada sitoplasma. Sitoplasma terletak di sebelah dalam membran plasma dan merupakan cairan tempat berada organel-organel sel bakteri. Mengandung asam nukleat, protein, karbohidrat, lemak ion organik, dan kromatofora. Fungsi dari sitoplasma berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia. Kedua ada ribosom. Ribosom adalah organel yang berupa butiran-butiran yang tersebar di sitoplasma dan mengandung RNA. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Yang ketiga ada DNA. DNA berfungsi sebagai tempat atau pusat pengendalian aktivitas sel bakteri. DNA yang berupa rantai tunggal yang berbentuk lingkaran yang disebut nukleus, dan ada juga yang berbentuk kecil yang disebut sebagai plasmid. Keempat, ada membran plasma. Membran plasma bersifat selektif permeabel atau hanya bisa dilewati oleh zat-zat tertentu saja. Membran plasma terdiri dari fosfolipid dan protein. Fungsi tempat pembentukan mesosom sebagai alat transportasi elektron dan proton yang dibebaskan saat oksidasi makanan dan sebagai alat tempat keluar masuknya senyawa melalui membran sel. Yang kelima ada dinding sel. Dinding sel tersusun atas peptidoglikan, yaitu gabungan protein dan polisakarida. Dinding sel juga berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk bagi sel bakteri. Berikut ada struktur bakteri yang kedua, yaitu struktur tambahan bakteri. Yang pertama, kapsul. Kapsul merupakan lapisan lendir yang berbentuk padat dan tebal yang menyelubungi bakteri. Kapsul tersusun dari polisakarida dan air sebagai alat pertahanan bagi bakteri. Kedua, flagela. Flagela merupakan alat gerak pada bakteri yang berbentuk batang atau spiral. Yang ketiga, pili atau fibrae. Pilus merupakan bentuk tunggal dari pili dan pilia merupakan struktur berbentuk seperti rambut halus yang menonjol dari dinding sel dan berfungsi sebagai alat
perlekatan saat bakteri melakukan konjugasi. Keempat ada klorosom, merupakan struktur yang berada di bawah membran plasma yang mengandung pigmen klorofil dan pigmen lainnya yang berperan dalam proses fotosintesis. Kelima ada fakolagas. Fakolagas hanya dimiliki oleh bakteri air yang melakukan fotosintesis yang berfungsi sebagai tempat bakteri mengapung di permukaan air untuk memperoleh cahaya. Yang keenam ada endospora. Endospora merupakan bentuk istirahat atau bakteri dari beberapa jenis bakteri gram positif. Endospora mengandung sedikit sitoplasma, materi genetik, dan ribosom. Jika kondisi lingkungan menguntungkan, maka endospora akan tumbuh dan membentuk bakteri baru. Selanjutnya ada ciri-ciri umum pada bakteri. Ciri-ciri umum pada bakteri yang pertama yaitu bakteri berukuran kecil. Ukuran dari bakteri diameter 0,5 sampai 1 mikron dan panjang 1 sampai 20 mikron. Karena ukurannya yang kecil, maka bakteri disebut juga sebagai mikroorganisme. Yang kedua, ciri-ciri pada bakteri, bakteri mempunyai dinding sel. Yang ketiga, hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Yang keempat, bakteri adalah organisme bersel satu atau unit seluler. Yang kelima, bakteri tidak memiliki membran inti, sehingga bakteri termasuk organisme mikroskopis. Yang keenam, habitat bakteri memiliki daerah atau habitat yang luas atau disebut juga kosmopolit. Yang ketujuh ada bakteri hidup secara silinter atau berkoloni. Yang kedelapan, ada beberapa bakteri mampu membentuk endospora saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan. Itulah ciri-ciri umum pada bakteri. Selanjutnya ada bentuk dari bakteri. Yang pertama, bentuk bakteri kokus atau bulat. Yang kedua, bentuk bakteri basil atau batang. Yang ketiga, bentuk bakteri spirilia atau spiral. Berikut penjelasan mengenai berbagai macam bentuk kokus atau bulat. Yang pertama ada monokokus, yaitu berupa sel bakteri kokus tunggal. Yang kedua diplokokus, yaitu 2 sel bakteri kokus berdempetan. Ketiga ada tripokokus, yaitu 4 sel bakteri kokus berdempetan berbentuk segi 4. Keempat, sarkina, yaitu di dalam sel bakteri kokus berdempetan membentuk kubus. Kelima ada streptokokus, yaitu lebih dari 4 sel bakteri kokus berdempetan membentuk rantai. Keenam ada staphylococcus, yaitu lebih dari 4 sel bakteri kokus yang berdempetan seperti buah anggur. Berikut berbagai macam bentuk bakteri pada basil atau batang. Yang pertama, monobasil, yaitu berupa sel bakteri hasil tunggal. Yang kedua, displobasil, yaitu berupa 2 sel bakteri basil berdempetan. Ketiga ada septrobasil, yaitu beberapa sel bakteri basil yang berdempetan membentuk rantai. Berikut berbagai macam bentuk bakteri spirilia atau spiral. Yang pertama ada spiral, yaitu bentuk sel bergelombang. Yang kedua ada spiroseta, yaitu bentuk sel seperti sekrup. Yang ketiga vibrio, yaitu bentuk sel seperti tanda baca koma. Selanjutnya ada cara perkembangbiakan bakteri. Bakteri umumnya melakukan reproduksi atau perkembangbiakan secara aseksual atau vegetatif tak kawin dengan cara membelah diri. Reproduksi bakteri secara seksual yaitu dengan pertukaran materi genetik dengan bakteri lainnya.
pertukaran materi genetik disebut rekombinasi genetik atau rekombinasi DNA. Selanjutnya, rekombinasi genetik dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu transformasi, adalah pemindahan sedikit materi genetik, bahkan satu gen saja dari satu sel bakteri ke sel bakteri yang lainnya. Kedua, ada transdukasi, adalah pemindahan materi genetik satu sel bakteri ke sel bakteri lainnya dengan perantaraan organisme yang lain, yaitu bakteriofag atau virus bakteri. Ketiga, ada konjugasi. Konjugasi adalah pemindahan materi genetik berupa plasmid secara langsung melalui kontak sel dengan membentuk struktur seperti jembatan di antara dua sel bakteri yang berdekatan. Umumnya terjadi pada bakteri gram negatif. Selanjutnya ada peranan bakteri. Berikut penjelasan mengenai bakteri yang menguntungkan. Yang pertama, bakteri berperan sebagai pembusukan. Kedua, bakteri berperan sebagai pembuatan makanan dan minuman. Ketiga, bakteri berperan sebagai siklus. Yang keempat, bakteri berperan sebagai penyubur tanah atau sebagai pupuk. Yang kelima, bakteri berperan sebagai penghasil antibiotik. Yang keenam, bakteri berperan sebagai membantu pembuatan zat kimia. Ketujuh, berperan dalam proses pembusukan sampah dan kotoran pada hewan. Kedelapan, berperan sebagai penelitian rekayasa dalam genetika dalam berbagai bidang. Berikut penjelasan mengenai peranan bakteri yang merugikan. Yang pertama ada pembusukan pada makanan, yang kedua penyebab penyakit pada manusia, yang ketiga penyebab penyakit pada hewan, yang keempat penyebab penyakit pada tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Itulah beberapa materi tentang bakteri yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.